Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya. Di sini saya akan membahas praktikum pada lab 21.2.10 yaitu enkripsi dan dekripsi data menggunakan OpenSSL pada materi kuliah keamanan jaringan semester 5. Selamat menyaksikan. Pada lab ini kita akan membahas yaitu encrypting dan decrypting data using OpenSSL atau enkripsi data dan dekripsi data menggunakan OpenSSL. Skenario-nya yaitu OpenSSL adalah project open source yang menyediakan toolkit yang tangguh, berkelas, komersial, dan berfitur lengkap untuk protokol transport layer security atau TSL dan secure socket layer atau SSL. Ini juga merupakan perpustakaan kriptografi tujuan umum. Di lab ini, Anda akan menggunakan OpenSSL untuk mengenkripsi dan mendekripsi pesan teks. Catatan, saat ini OpenSSL adalah pustaka kriptografi de facto, atau penggunaan yang disajikan di lab ini tidak disarankan untuk perlindungan yang kuat. Di bawah ini adalah dua masalah keamanan dengan lab ini, yaitu yang pertama, metode yang dijelaskan di lab ini menggunakan fungsi derivasi kunci lemah, yaitu keamanan hanya diperkenalkan dengan kata sandi yang sangat kuat. Kemudian yang kedua yaitu metode yang dijelaskan di lab ini tidak menjamin integritas file text. Lab ini harus digunakan untuk tujuan instruktur saja, atau metode yang disajikan di sini tidak boleh digunakan untuk mengamankan data yang benar-benar sensitif. Langsung saja kita ke praktikumnya. Di sini kita menggunakan CyberOps Workstation Virtual Machine. Pada part 1, enkripsi pesan dengan OpenSSL. OpenSSL dapat digunakan sebagai alat yang berdiri pada tools enkripsi. Meskipun banyak algoritma enkripsi dapat digunakan, lab ini berfokus pada AES untuk menggunakan AES guna mengenkripsi file teks langsung dari baris perintah menggunakan OpenSSL. Ikuti langkah berikut ini, yaitu step pertama, enkripsi file text. Login CyberOps Workstation. Jadi kita akan menjalankan CyberOps. Kita login dengan password CyberOps. Kita tunggu loadingnya. Kemudian langkah yang B yaitu buka terminal Windows, kita jalankan. Enkripsi. Karena file enkripsi diletakkan pada slash home slash analysis lab support file, maka kita akan pindah ke directory lab support. Oke, kita ke cd spasi dot slash lab dot support file dan kita enter. Kemudian yang D, ketikkan perintah di bawah ini dengan konteks file letter to grandma.txt. Oke, kita membuat file, yaitu kita akan menjalankan sebuah file atau membaca, yaitu letter grandma.txt. Di sini ditampilkan sebuah teks, yaitu Hi Grandma, I'm writing this letter to thank you for chocolate chip. Di sini saya menulis surat ini untuk berterima kasih untuk coklat chip cookies yang diberikan kepada saya, yang saya dapatkan pada pagi hari, dan saya habiskan semuanya pada box. Oke.
Semuanya sangat enak sekali. Jadi isinya adalah ini. Kemudian pada perintah E atau langkah E dari jendela terminal, jalankan perintah di bawah ini untuk mengenkripsi file teks ini. Kemudian perintah akan menggunakan AES256 untuk mengenkripsi file teks dan menyimpan versi terenkripsi sebagai message.inc. Oke. Kemudian OpenSSL akan meminta kata sandi dan password untuk konfirmasi. Kemudian berikan kata sandi sesuai permintaan, pastikan untuk mengingat kata sandi. Jadi di sini kita akan open SSL AS 256 min cbc min in letter grandma.txt, terus itu min out kita taruh di message pg.enc, enter. Saya beli password yaitu CyberOps saja, CyberOps. Oke, sudah. Kemudian yang F, saat proses selesai, gunakan perintah chat untuk menampilkan file tadi. Oke, kita tampilkan file tadi, chat message inc. Setelah di enkripsi datanya, maka akan tampil seperti ini, yaitu data-data yang tidak dapat kita baca. Kemudian B, untuk membuat file dapat dibaca, jalankan kembali OpenSSL, tapi kali ini kita tambahkan opsi min A. A memberitahu OpenSSL untuk menyandikan pesan terenkripsi menggunakan metode penyandian berbeda dari base 64 sebelumnya menyimpan hasil dalam sebuah file. Oke. Jadi di sini kita akan merubahnya dengan ditambahkan min A, open SSL min A S256 CBC min A min in letter grandma min out message.enc. Kita enter. Ini kita grandma min out SSL. Oh, kita nggak pakai min AS. Kita hapuskan dengan password CyberOps. Passwordnya lagi CyberOps. Kemudian yang H, kita sekali lagi kita gunakan perintah chat untuk menampilkan file pada message enc. Oke. Kita tekan chat message enc. Dan yang ditampilkan yaitu berbeda dengan yang sebelumnya. Is message enc display correctly now? Apakah message enc ditampilkan yang benar sekarang? Ya. Message enc sekarang sudah ditampilkan yang benar, yaitu dengan dienkripsi data yang terdiri dari angka dan huruf. Kemudian yang kedua yaitu dapatkah Anda memikirkan keuntungan memiliki message enc base 64 encode? Jadi di sini keuntungannya yaitu di sini kita dapat membaca kode enkripsinya yang terdiri dari huruf dan angka. Sedangkan yang base 64 tadi di sini sangat jelas tidak dapat dibaca ya.
hanya tanda tanya dan kotak-kotak seperti ini. Kemudian pada part 2 yaitu dekripsi pesan dengan OpenSSL. Jadi sama dengan OpenSSL perintah sebelumnya, dimungkinkan untuk mendekripsikan message INC. Jadi yang A kita gunakan perintah untuk dekripsi message-nya yaitu dengan OpenSSL AS 256 CBC min A min B kalau dekripsi, min in message INC kita keluarkan ke min out decrypted underscore letter.txt. Kita beri nama CyberOps juga. Oke, sudah. Passwordnya sudah kita setting. Kemudian yang C, ketika OpenSSL selesai, gunakan perintah chat untuk menampilkan dekripsi tadi. Oke, kita jalankan cat decryption text. Maka hasilnya setelah kita dekripsi yaitu sama seperti yang awal tadi. Yang awal yaitu hi grandma, I'm awaiting this letter. Oke. Juga sama hi grandma, I'm writing this letter. Jadi pertanyaannya adalah apakah surat itu didekripsi dengan benar? Ya. Ini sudah benar dan sama seperti awal mula teks itu. Pertanyaan yang kedua yaitu the command use the decryption also contain min A. Perintah yang digunakan untuk mendekripsikan juga berisi opsi min A. Jadi maksud dari min A ini adalah kembali kepada base 64 tadi, yaitu yang ini. Jadi dia menampilkan enkripsian data yang dapat kita baca atau kita lihat, yaitu terdiri dari huruf dan angka. Cukup sekian penjelasan yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.